Kenapa masyarakat menganggap teman-teman disabilitas itu lemah dan sebagainya, karena masih banyak teman-teman disabilitas yang fast track banget kayaknya untuk mencari uang, ngemis, live TikTok, mandi lumpur dan sebagainya. Nggak usah ketawa lah teman-teman semua ya, memang itu yang sering kita lihat di TikTok. Karena banyaknya itu, ya orang-orang pasti jadi menganggap kan teman-teman disabilitas tuh ya segitu aja kemampuannya. Padahal masih banyak teman-teman disabilitas di luar yang berprestasi banget. Halo Mas Anggi, Halo Mas, selamat datang Mas di Gutok. thank you udah diundang. Sehat Mas? Cacat. Baru awal-awal udah ngebom, langsung Cacat. geledek tuh. Iya. Langsung geledek tuh. Nggak, kalau nanya tuh kabar baik gitu, bilang baik. Kalau nanya sehat udah kayak gini gitu. Nggak bakal bisa sehat. Aduh, lucu banget ini. Sampai cuaca mau ikutan. Oke, boleh Mas, kalian Mas Anggi ini siapa sih sebenarnya? Halo teman-teman, Good Talk. Perkenalkan, nama aku Anggi Wahyuda dan aku seorang konten kreator yang sekarang fokus kontennya itu adalah naik gunung dan lari ya. Naik Walaupun gunung, jatuhnya lompat nggak apa-apa. Yang penting aku tetap ikut vibes-nya tahun ini. naik Gokil. gunung dan lari. Mantap. Logik nggak? AI enggak. Jadi gini Mas, Heeh. Mas, dengan kondisi Mas Anggi segala macam nih, Hmm, Mas bilang kan sekarang mendaki gunung, lari segala macam, ya, tapi Mas ini kan emang maaf ya Mas ya, disabilitas ini karena kecelakaan kan Mas, bukan dari bener lahir. kecelakaan. Sebelum Mas dengan kondisi kayak gini, kegiatan Mas Anggi itu apa? Kalau dulu tuh aku memang basic-nya dari umur 9 tahun tuh udah atlet balap sepeda. Oh atlet. Atlet balap sepeda. Cuman di 2013 berhenti gara-gara pengen fokus masuk ke SMA Taruna gitu. Jadi udah nggak jadi atlet lagi karena takut badan-badan ada yang patah kan. Nah Oh, ternyata tetaplah ikut liaran-liaran patah juga badan. Akhirnya nggak bisa masuk Taruna. Dan di SMA kecelakaan tahun 2015. kecelakaan yang akhirnya mengakibatkan kondisinya kayak sekarang gitu Mas Anggi. Bener, kayak kakiku diamputasi. Manusia Lego. Manusia Lego Manusia Lego. sebutannya. Maksudnya gimana itu? Bongkar pasang atau gimana? Bongkar pasang. Oh Cuman gitu. yang satu statis ya. Bongkar dong tapi nggak bisa dimasukin. Iya. Mas, mana nih Mas? Tapi kan gue nggak tahu sih orang putus cinta aja tuh traumanya nyembuhinnya tuh lama. Oke. Apalagi putus fisik ya maksudnya ya. Berapa lama sih Mas? Dan apa yang bisa ngebuat Mas Anggi tuh seceria ini? Kalau ditanya depresi dan masih merasa kehilangannya itu sampai sekarang tuh juga masih merasa. Hmm. Nah, cuman kalau depresi terparahnya itu ada di 2 tahun setengah, itu dari 2015 sampai 2017 akhir. Tapi kenapa aku bisa seceria sekarang dan sebagainya, karena aku berpikir masalah itu semakin kita pikirkan dan semakin kita depresikan, itu nggak buat kita jadi lebih baik, tapi buat kita jadi lebih buruk. Makanya kalau ada masalah, udah ketawa aja. Dibilang orang gila nggak apa-apa, tapi kan kita nggak di jalan-jalan. Yang paling berat nih Mas Mm-mm. dari Mas Anggi itu trauma kehilangan anggota badan atau trauma lebih sulit diterima kayak dispesialisasikan sama orang-orang. Sebenarnya dua-dua punya tekanan yang berbeda. Kalau kehilangan kaki itu tekanan berbedanya adalah aku tuh udah punya cita-cita dari kecil, terus gara-gara kecelakaan cita-citaku tuh harus hilang. Dan aku tuh udah Iya. punya kebiasaan selama 15 tahun, terus tiba-tiba gara-gara kaki aku diamputasi, kebiasaan itu udah semuanya bakal hilang dan sebagainya, kayak hobi, temen main dan sebagainya itu harus diubah lagi kan. Dan ngebentuk pribadi yang baru tuh lebih sulit. Makanya kalau ada orang bilang amputasi itu disabilitas, itu kalau amputasi itu gampang lah karena kan dia lebih gede. Enggak, justru orang paling banyak depresi itu adalah orang yang disabilitasnya karena kecelakaan, bukan yang dari lahir. Karena kalau dia dari lahir, dia waktu lahir itu udah dikuatkan keluarganya, dikuatin orang tuanya. Nah tapi kalau dia kecelakaan dan sebagainya, dia yang harus nguatin keluarganya dan sebagainya. Makanya berat banget.
Nah, tapi kalau aku tanya, kalau ditanya yang paling berat itu apa, ya pasti adalah kepercayaan masyarakat lah tentang disabilitas. Itu yang paling berat menurut aku. Tapi Mas berapa tahun Mas untuk sampai Mas oke nih gue kayaknya fine aja nih, gue siap dengan hidup begini segala macam dan akhirnya sampai ke tahap ini. Eh butuh waktu yang lama pastinya. Tapi kalau kepikiran tuh masih sering kepikiran lah. Tapi aku selalu berpikir kalau kitanya aja nggak yakin dengan diri kita, ya pasti nggak bakal berhasil. Makanya aku kayak sekarang pikir kayak ya udahlah Tuhan ngasih aku seperti ini, pasti Tuhan udah ngasih jalannya. Nggak mungkin Tuhan nguji umatnya di luar batas kemampuannya, itu udah pasti nggak mungkin banget, karena di Al-Quran juga udah diceritakan kan gimana Tuhan itu bakal nguji umatnya di luar batas kemampuannya, dan ketika Tuhan menguji umatnya itu tandanya Tuhan sayang. Dan di balik musibah yang besar pasti ada hikmah besar di baliknya. Jadi ya tetap percaya aja bahwasannya ada hikmah baik di belakangnya. Tapi kan sekarang gue ngeliatnya sih maksudnya gitu, anjir nih orang keren banget naik gunung iya, Emang keren Bang. lari iya segala macam saya ingat. Tapi kalau misalnya nggak jadi kayak gini nih, nggak kejadian kecelakaan kayak gini, pernah nggak pikiran kayak gue nggak bakal di titik ini? Nah, aku tuh bukan tipe orang yang suka penyesalan Bang. Makanya kayak di cinta aja aku tuh berjuang habis-habisan Bang. Karena kalau putus ya udah putus, nggak perlu ada yang disesalin gitu. Nah, jadi sama kayak kayaknya aku kalau nggak kecelakaan Iya. itu bisa jadi ini. Enggak, aku nggak tipe orang kayak gitu. Aku berpikir kayak ya udahlah. Jadi mungkin kenapa aku sekarang apa-apa tuh lebih mudah dan sebagainya, dan orang tuh jadi lebih respect ke aku dan sebagainya. Ya karena ya udah, karena orang tuh udah ngelihat aku bukan fisiknya lagi, tapi gimana perjuanganku dan sebagainya. Orang ngelihat gimana tahan bantingnya aku dan sebagainya. Jadi ketika aku berpikir kayak gitu, kayaknya aku jolim dengan Tuhan deh. Kalau berpikir seperti itu. Oke. Mendengar Bang Anggi seperti itu, saya rasanya juga jadi pengen deh punya sifat Cacat. kayak gitu. Oh, enggak. Kirain pengen Pengen. cacat ya. Pengen optimis dan selalu yakin gitu. Cuman mungkin bagi beberapa orang itu nggak mudah ya. Sebenarnya menurut Bang Anggi gimana sih cara kita memunculkan rasa optimis dan yakin itu? Sebenarnya nih, semua itu kembali ke rasa percaya diri. Nah, orang-orang ternyata caranya itu gampang banget. Cuman nemuinnya yang terkadang kita tuh gengsi. Orang-orang itu bisa percaya diri dan sebagainya karena ada satu hal. Dia tahu kemampuannya apa, dia tahu value-nya apa. Makanya terkadang ada orang yang nggak percaya diri karena dia nggak tahu value-nya apa. Dia nggak tahu kemampuannya apa. Nah, makanya dari itu menurut aku cari dulu value-nya apa, kemampuanmu apa, itu bakal terbentuk sendiri. Oke, Mas. Mas Anggi tadi naik gunung segala macam mau lari. Duluan mana? Naik gunung apa lari? Naik gunung sih Bang. Kalau lari tuh kayaknya karena aku tahu trennya 2026 tuh bakal lari, jadi 2025 aku kan lari. Oke. bikin lari. Nggak, tadi kan bilang sebelum kecelakaan sukanya itu atlet ya? Atlet dulu sepeda. Atlet sepeda. Kok bisa ngadaki gunung? Nah, justru dulu tuh aku ngelihat orang naik gunung tuh adalah orang yang kurang kerjaan. Dulu, karena kayak ngapain coba Bang ke hutan Bang? Iya. Ada hewan buas. Maksudnya treknya terjal kayak gitu, belum lagi hujan dingin kan. Nggak ada toilet. Iya kan. Makanan harus bawa dari bawah, terbatas kan. Dan kayak ngapain coba? Mending kayak ke sungai, udah sampai sana bakar-bakar, mandi-mandi, pulang, udah selesai kan. Manggang ikan apa di situ. Nah, tapi kenapa aku naik gunung? Itu karena di 2020. Nah, aku tuh konten kreator dari 2018. Sebagai apa tuh? Konten kreatornya apa? Dulu tuh aku Instagram dulu, terus 2019 karena trennya udah nge-YouTube semua, aku mulai nge-YouTube. Dan dulu tuh kontenku prank dan sosial eksperimen. Zaman-zaman dulu lah. Nah, dulu aku tuh punya prinsip kayak prank tuh nggak boleh settingan. Jadi kayak gengsi aja gitu. Jadi kayak nge-prank settingan tuh kayak ya percuma penontonnya 5 juta tapi settingan. Berarti kau udah ngebohongi 5 juta orang. Dan pada saat itu emang aku berani bilang Bang, kalau ada 100 prankster, 90-nya settingan. Setelah Anda menjadi prankster juga. Iya, karena aku tahu prosesnya gimana.
Dan mereka tuh ya tau lah kita ngelobi orang tuh gimana. Nah aku tuh adalah orang nggak pengen kayak gitu, pengen senatural mungkin aja. Nah makanya pada saat itu aku ada bikin konten, ngeprank, dan gara-gara konten itu aku jadi DPO. Karena memang beresiko ya. Beresiko banget ngeprank, makanya orang pada nyeting. Oh, Jadi settingan, jadi biar aman-aman nggak ya. itu. Jadi konten gue itu adalah aku jalan pakai kaki palsu, melewati simpang 4, terus teman aku dari belakang naik motor, kayak nabrak aja gitu. Terus kakiku kelepas, aku pura-pura terkapar. Dan itu kan simpang 4 tuh kan, macet sampai 2 kilometer. Waduh. Polisi datang, ambulan datang. Dan ketika mereka mau ngeevakuasi, aku langsung lari sama temanku. Akhirnya gimana itu selesainya kasusnya? Akhirnya tuh karena ya udahlah belakang lah kita minta maaf. Oke. Oke. Terus berarti nggak siapa yang ngusulin Mas Anggi naik gunung atau emang Mas Anggi? Nah gara-gara itu aku tuh akhirnya nggak ngonten sampai 2 bulanan. Insek turun, hancur. Nah gara-gara itu ada salah satu temanku namanya Bang Patur. Bang Patur itu ngajak aku naik gunung. Momennya tuh 2020 17 Agustus. Nah gara-gara aku naik gunung itu ternyata kontennya viral. Dan disitulah aku berpikir kayaknya aku bikin konten gunung aja deh. Mas, gunung apa? Gunung Sibayak. Gunung Sibayak Di Sumatera Utara. Gara-gara itu kontennya itu jadi viral. 2020. Jadi kayak di Instagram tuh semua postingan ucapan 17 Agustus itu pakai background fotoku. Banyak banget, itu ada kalau nggak salah sampai ratusan gitu loh yang nge-tag aku dan pakai foto aku tuh. Nah di situ aku pikir deh kayak konten gunung aja. Nah di situ akhirnya aku mutusin naik gunung selanjutnya, dan di gunung kedua itu aku naik Gunung Kerinci, itu gunung tertinggi kedua di Indonesia. Iya benar, Kerinci. Dan di situ ternyata alhamdulillah viral banget, dan itu ada satu foto like-nya aja tuh 2,3 juta. Like-nya doang 2,3 juta. Dan yang bikin aku konsisten di gunung akhirnya bukan karena insight-nya, tapi gara-gara konten itu hampir tiap malam aku tuh kayak diteleponin orang, terus orang-orang tuh kayak pada curhat sama aku. Dan pada saat itu kan kontak personku tuh masih nomor pribadi, jadi orang tuh kayak nelpon pakai nomor pribadi, dan ya sering lah kayak curhat dan sebagainya. Dan aku hitung itu ada sekitar 20 orang gagal bunuh diri gara-gara konten aku naik gunung itu. Jadi di situ akhirnya aku sadar kayaknya, di situ aku kayak langsung pikir aja gitu, kayak ini kayaknya Tuhan nggak nyiptakan aku jadi manusia yang kuat, tapi aku menguatkan orang lain dengan value yang dikasih Tuhan. Makanya aku pada saat itu langsung naik gunung terus. Dan ya pada saat itu prinsipku adalah gimana caranya aku bisa berguna bagi orang banyak aja. Oke. Mas, tapi sebelum Mas kecelakaan pernah naik gunung nggak? Nggak pernah sama sekali. Berarti itu pertama kalinya ketika habis kecelakaan ini. Dengan kondisi kayak gini. Iya. Persiapannya berapa lama, Mas? Persiapannya jujur nggak ada, karena Gunung Sibayak itu gunung yang trek pendakiannya itu sampai puncak tuh 3 jam. Enggak, saya nggak nanya Sibayak, Kerinci loh Mas ini. Kerinci loh Mas. Kalau Kerinci jujur itu 2 minggu. Cuman 2 minggu. Itu persiapannya karena pokoknya pada saat itu persiapannya aku pagi sebelum itu kan Lebaran. Itu sebelum sahur aku gimana ya, kok aku bilang lari jatuhnya lompat ya. Pesku juga 9-10 gitu ya. Itu pokoknya 5 km pagi, 5 km sore sebelum buka. Itu selama 2 minggu. Terus kalau nggak lari aku renang. Jadi makanya pada saat itu ya alhamdulillah fisik aman lah. Mas, emang kenapa harus Kerinci, Mas? Emang nggak ada gunung lain di sana? Karena pada saat itu saya masih kuliah, Mas. Jadi budget terbatas dan satu-satunya opsi Gunung Seven Summit yang bisa saya jelajahi cuman Kerinci. Karena saya kan di Binjai, Sumatera Utara, dan Kerinci itu di Jambi. Sumatera, ya Jambi lah, perbatasan sama Sumatera Barat, Solok. Ceritain dong Mas, seberapa sulit sih atau seberapa berat perjalanan sampai ke puncak itu dengan kondisi spesial. Ya, kondisi seperti ini. Gimana nyebutnya? Jujur nih Mas, dulu tuh ini salah, dan sekarang aku udah nggak mau pakai prinsip itu lagi. Oh, gimana? Jadi dulu tuh prinsipku adalah yakin aja dulu kan ada Allah gitu.
Kalau Allah sayang Hmm, pasti dikasih dimentalin keselamatan. dulu. Mental aja dulu, Fisiknya yakin aja belum, dulu. mental aja dulu. Terus? Gila, gila. Prinsipku dulu pokoknya kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Nah, Intinya bergerak gitu ya, aja, bilang-bilang. prinsip. Prinsip. Terus, Walaupun di perjalanan nangis-nangis ya. Terus, tapi secara jalan tuh sulit banget, Bang. Aku mungkin menggambarkan treknya aja ya. Itu ada satu trek yang jaraknya cuman 500 meter, tapi 3 jam. Wah, kenapa itu? naik. Sesulit itu treknya. Enggak naik atau Naik. Dia panjangnya cuma 500 meter, tapi 3 jam. This is Kerinci. 500 meter? Iya, shelter 2 ke shelter 3. Tapi pas di Kerinci kemarin pakai ini enggak? Apa namanya? Porter. Jujur nih, Bang. Aku tuh pakai porter baru tahun 2025. Baru banget dong 2005. Iya, karena dulu masih miskin, Mas. Jadi kalau sekarang kan udah ada endorse, Oh Mas. iya. Jadi bisa sewa porter. Jadi kalau dulu tuh prinsipku adalah ya udah bawa makan seminimal mungkin, bawa barang seminimal mungkin, jadi supaya tas nggak berat dan nggak ngebebani orang lain. Tapi gini nih, mungkin kawan GNFI yang nonton Heeh. podcast ini dari seluruh Indonesia mungkin nggak semua tahu ya Gunung Kerinci itu kayak gimana sih sebenarnya, kok bisa sampai seberat itu. Nah mungkin bisa kasih gambaran nih buat teman-teman yang belum tahu. Yang pertama, Gunung Kerinci itu adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia. Dan itu masuk Seven Summit Indonesia. Dan yang kedua, untuk menuju ke Gunung Kerinci, itu jalur daratnya dari Padang atau bandaranya itu butuh waktu sampai 5-6 jam. Jadi kita udah capek di perjalanan, capek pendakian lagi. Dan treknya itu emang susah banget. Jadi bahkan di trek shelter 2 ke 3 itu kan manjat. Itu 500 meter tapi 3 jam, 2 sampai 3 jam. Itu benar-benar manjat, Mas. Jadi kayak kita manjat akar-akar pohon untuk sampai di shelter 3-nya, dan sesulit itu banget. Dan ya terus dia itu kan Kerinci, dia gunung tunggal. Jadi kalau pagi itu dingin banget, kabutnya juga banyak. Jadi parah lah untuk kedinginannya. Mas, tapi kan ngedaki gunung ekstrem itu kan bukan cuma diri sendiri sama mental, ya, tapi partner mendakinya kan juga penting, Mas. Ya? Setuju. Nah, pertama itu kan sama Bang siapa tadi, Mas? Bang Patur. Bang Fatur yang Kerinci juga mau Fatur juga? Enggak, Kerinci aku open trip. Open trip? Iya. Bentar, secara sadar open tripnya nerima, Mas? Open trip? Jadi awalnya itu aku pengennya ke Gunung Sibuatan di Ah, Sumatera Utara. Jadi Gunung Sibuatan itu gunung tertinggi di Sumatera Utara. di Sumatera Utara tapi ya? Iya, nah tapi nggak ada open trip yang nerima. Oh. Nah di Kerinci ada open trip yang nerima. Tapi dengan catatan aku harus olahraga rutin. Nah aku juga ngasih tahu basicku tuh juga atlet renang dan sebagainya. Makanya diizinin. Nah pada saat itu timbullah dendam kayak, oke, aku nggak boleh naik gunung tertinggi di Sumatera Utara, tapi aku naik gunung Seven tertinggi di Summit, Pulau Sumateranya langsung. Iya. Di situ. Makanya sampai sekarang jujur nih, kalau orang-orang bangga pernah naik gunung Sibuatan, aku belum pernah. Tapi mohon maaf nih, Seven Summit tinggal 2 lagi. Izin. Seven tinggal 2 tuh. Kita Mantap. Seven nolanya belum 1. Mas, bentar. Tapi IO-nya itu berapa orang, Mas, ke Kerinci? Gini. Di daerah tuh masih banyak open trip. Aku nggak bilang bodong ya. Iya. Alhamdulillahnya kemarin aku dapat open trip itu ya sekarang udah berteman baik. Bertanggung jawab banget. Dan benar-benar mengayomi banget lah. Nah cuman di daerah tuh masih banyak Bang open trip yang tamunya 10, yang tamunya 12, tapi timnya cuma 1 Bang. Iya, udah ditinggal, udah capek, udah istirahat, saya duluan. Iya, jadi dia cuma 1, dia sebagai guide di bawah, sama nyewa porter, paling nyewa porter 2 atau 1 doang. Jadi 3 orang timnya. Jadi dia bawa tuh dari sana sendiri. Nah, itu masih sering terjadi kayak gitu di daerah-daerah. Nah, tapi syukurnya kemarin tuh temen aku udah punya relasi yang bagus banget di Kerincinya. Nah, tapi masih banyak tuh daerah seperti itu. Makanya, ini buat teman-teman nih, aku mau ngasih saran. Kalau kalian pengen ikut open trip atau pengen ke gini. Satu-satunya cara untuk naik gunung aman adalah ikut open trip atau private trip. Tapi pastikan open tripnya itu adalah open trip yang amanah dan pastinya bisa bertanggung jawab atas keselamatan kalian.
Iya, soalnya dia banyak tren naik gunung kan tahun kemarin juga Naik. TikTok. Ya, TikTok itu TikTok. kan banyak banget, terus juga banyak kejadian kan yang ditinggal sama Benar, dan segala benar, benar. macem. Jadi emang harus hati-hati ya Mas, banyak yang bodong ya sekarang ya. Masih banyak. Karena kayak pribadi, jujur aku pribadi tuh juga suka TikTok. Nah, tapi terkadang orang tuh nggak tahu TikTok tuh juga harus bawa makanan, juga harus bawa emergency blanket, Iya, juga harus bawa jas emergency hujan dan blanket sih itu. sebagainya. Karena orang pikir kan TikTok ini cuma naik turun doang, udahlah masa bawa makanan apa sebagainya. Tapi itu bahaya banget. Oke. Oke Mas, bentar. Kita ke Kerinci, persiapan 2 minggu, Ah, fisik ah, yang ah. berarti banget. 2020. 2020. 2000 Ya, 2020 ya. benar ya, 2020 setelah 5 tahun berarti ya, Iya, 5 tahun. 5 tahun Oke. reputasi. Orang tua ngizinin gak sih Mas, saudara segala macam? Jujur nih Mas, awal aku naik gunung tuh nggak ada izin sama orang tua. Ini salah, tapi pada saat itu aku tetap naik dan izinnya itu pas turun. Nah, tapi waktu di Kerinci itu aku benar-benar izin, tapi ya aku nggak bilang resikonya tuh sebesar apa, tapi aku bilang keamanannya tuh nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan aku juga udah safety uang, jadi seandainya ada apa-apa, aku bisa langsung porter dan sebagainya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ngizinin lah. Bahkan sampai sekarang tuh, makanya aku tuh nggak ngevlog. Orang-orang selalu bilang kan, Bang Gi, kenapa sih sebulan tuh Bang bisa naik gunung 2-3 kali, tapi kenapa nggak nge-YouTube, kenapa nggak ngevlog? Karena aku nggak mau bikin orang tuaku khawatir dengan Melihat kondisi melihat ketika gimana lagi situasi mendaki. di gunung, treknya seperti apa, bahayanya seperti apa. Makanya aku nggak ngevlog tuh karena alasannya itu. Bahkan kayak kemarin aja waktu mau bikin film dokumenterku, itu aku juga masih berpikir itu, ini gimana ya kalau orang tua aku nonton sebagainya. Tapi ya akhirnya aku berpikir kayaknya harus berani deh nunjukin ini. Oh iya, dia juara 1 kemarin di FFI dokumenter ya. Ya alhamdulillah, film dokumenterku satu langkah lagi Satu langkah dapat lagi. penghargaan di Festival Film Indonesia. Keren ya. Ih, Keren banget. itu Mas, nanti aja bahas dulu, saya masih penasaran. Heeh. Tapi abis Kerinci, jedanya dari gunung 1 ke gunung kedua itu berapa lama Mas? Nah, kebetulan pada saat itu waktu aku ke Sibayak, itu kelang sebulannya aku naik lagi ke Sibayak lagi, dan akhirnya karena aku dulu sambil ngonten Instagram dan sebagainya, jujur nih, open trip bodong yang aku bilang tuh salah satunya dulu tuh adalah aku. Dulu aku tuh punya open trip di Sibayak. Jadi sering buat itulah. Nah, jedanya itu sekitar 5-6 bulan lah ke Kerincinya. Tapi sebelum ke Kerincinya tuh aku ada naik Gunung Sibayak tuh mungkin 8-9 kali lah. Mas termasuk latihan ya, persiapan latihan di situ Mas ya? Iya, karena pernah aku sampai tiap minggu tuh naik Gunung Sibayak. Karena bawa tamu. Oh iya. Bawa tamu tapi kayak gini Mas. Peralatannya naik gunung sama ini juga sama Mas? Sama-sama ya. Ini. Ya, Mas, yang penting ya kita anak kuliah Mas, yang penting cuan Mas. Iya Bisa benar. berkuliah udah Cara aman bertahan lah, hidup gitu. ya. Pada saat itu nggak mikir resiko-resiko lah. Mas, tapi saya penasaran nih Bang. Hmm. Naik gunung bawa tongkat. Uh-uh. Waktu manjat, nah itu gimana cara ngangkutnya ya? Nah, kalau manjat tuh biasa aku minta bantu teman. Oh, Jadi dari bawah ada teman yang kadang kalau dia mesti dilempar ya dilempar, kalau nggak kita pakai webbing tali. Jadi aku tuh selalu sedia tali yang tahu Mas yang kecil sering jadi gelang. Nah, aku tuh selalu bawa itu 5 meter sampai 10 meter. Jadi seandainya butuh untuk ngikat ini sebagainya, itu bisa jadi emergensi lah, tali emergensi dan oh, sebagainya. jadi selalu pakai tongkat dan bukan kaki palsu ya? Bukan. Nah, kaki palsu itu kalau di atas lutut itu susah banget Mas, susah banget. Makanya ini menurut aku pribadi, menurut kepercayaan saya, Ya menurut saya. orang-orang yang amputasinya di atas lutut, kalau kaki palsunya masih di harga 100 juta, kayaknya dia masih gengsi dengan keadaannya. Udah. Karena secara kenyamanan dan secara elektabilitas dan fleksibilitas lebih enak pakai tongkat. Oke. Mas, berarti total udah puluhan gunung yang dinaik Mas ya? Iya, 20 lebih lah Mas. 20 lebih, tapi pernah nggak sih Mas kalau lagi awal tuh ngedaki gunung tuh
Jadinya yang pertamanya pas ketika normal malah nggak pernah ngedaki, yang tadi berpikir ngapain sih ke gunung segala macam, sekarang malah jadi hobi. Iya. Dan pernah nggak berpikir, aduh gue capek banget nih di gunung segala macam kayak gini, pernah nggak? Kayaknya momennya sekarang deh. Capek naik gunung. Karena bosen. Tapi kalau di treknya itu kayak ya udah kayak nyaman aja menikmati dan sebagainya. Karena jujur bang, menurut aku nih ya, ada 2 tempat yang aku nggak ngalamin diskriminasi. Yang pertama gunung, yang kedua stand up comedy. 2 tempat ini. Gunung sesulit apapun aku selalu dapat kepercayaan. Bahkan boleh cerita nih ya bang, sedikit nih bang. Jadi di Binaya itu ada namanya, jadi di Gunung Binaya itu salah satu jalurnya itu kita lewat masyarakat adat, lingkungan masyarakat adat. Jadi sebelum kita naik gunung itu, kita tuh harus diadatin dulu permisi sama kepala adatnya dan sebagainya. Karena untuk keselamatan sebagainya. Bahkan orang-orang di sekitar Binaya aja itu belum semuanya pernah naik ke Gunung Binaya. Karena mereka takut dengan resikonya, jalurnya, dan ya hal-hal yang mereka percaya ada di situ. Nah, tapi ketika aku pengen ke sana, mereka itu pada kayak kaget dan khawatir. Nah, tapi kekhawatiran mereka itu nggak ngelarang aku untuk naik Gunung Binaya. Nah, tapi karena mereka khawatir dan mereka sayang sama aku dan mereka percaya sama aku, akhirnya keputusan mereka bukan melarang aku naik, tapi mereka mendoakan aku di gereja. Jadi waktu mereka ibadah minggu di gereja, mereka tuh ngedoain keselamatanku untuk bisa turun dengan selamat. Makanya di filmku dan di buku photobook yang aku tulis, dan ini bakal jadi buku juga. Insya Allah inilah bakal launching akhir tahun. Jadi di situ aku bilang masyarakat adat di Binaya itu adalah tempat pertama aku merasakan aku layaknya manusia. Karena di saat kepercayaan mereka, di saat keraguan mereka timbul, tapi keputusan yang mereka ambil adalah mendoakan mimpiku setinggi-tingginya untuk selamat daripada mengubur mimpiku sedalam-dalamnya. Merasa diterima oleh di 2 tempat, satu di gunung, satu lagi di stand up comedy. Benar. Berarti dapat ilham mas ya, bisa ngelucu mas dari gunung balik ke Banyak. Nah, berarti habis naik gunung baru mulai berkarir konten sebagai stand up. Enggak, justru Apa aku stand up sekalian? comedy dari 2017 akhir. Nah, 2017 akhir. stand up comedy yang bikin aku berdamai dengan diriku sendiri dan berani keluar. Ini berarti ya. Sedikit menyampaikan, jadi dulu tuh depresinya aku 2 tahun setengah. Itu depresi yang bener-bener kayak nggak berani keluar rumah. Kayak sekolah tuh harus mesti datang telat supaya nggak banyak orang yang lihat. Nah, yang bisa ngubah itu semua, iya stand up comedy. Di situ aku berani masuk mall karena bakal ada stand up dan lomba stand up di mall. Di situ aku berani masuk ke tempat-tempat lapangan. Dan ya stand up comedy, kalau aku berani kayaknya itu deh faktor terbesar aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Nah, tapi mas tahu stand up comedy dari mana? Aku tuh nonton stand up comedy dari 2013 dari Metro. Oh iya, Metro. Metro. Oh, akhirnya mencoba kayaknya mau nih gabung di Eh, 2017 tuh gabung. Enggak, jadi iya 2017 gabung, pas saya itu masih nonton-nonton aja kan. Jadi 2017 pada saat itu ya stand up Indo Binjai ada ngadain kompetisi, dan pada saat itu aku ikut kompetisi itu untuk pertama kalinya, dan ya alhamdulillah juara, dan disitulah aku direkrut untuk gabung stand up Indo Binjai. Di stand up itu kan ada momen ketika mungkin kita menertawakan diri kita sendiri, Bener. kehidupan kita sendiri. Kalau dari Bang Anggi sendiri pernah nggak sih menertawakan kehidupan yang abang rasakan ini? Nah, disitulah aku dapat poinnya bahwasannya ternyata hidup yang aku sedihkan dan hidup yang aku khawatirkan itu nggak sesedih itu. Dan justru aku bisa dihargai sama orang tuh salah satunya gara-gara itu. Bahkan kayak sekarang tuh orang percaya sama aku dan gampang akrab sama aku tuh karena
iya se-have fun itu dan seceria itu, bahkan kayak aku diejek juga kayaknya nggak apa-apa deh. Dan kalau aku saling bully fisik dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa karena ya akhirnya karena stand up comedy akhirnya aku merasakan kayak ya udah kekurangan itu emang nggak bisa diubah. Dan kalau kita terus larut dalam depresi, ya makin menghancurkan kita, bukan memperbaiki hidup kita. Jadi kayaknya terima aja udah. Jadi karena berkat stand up comedy akhirnya Mas Agi bisa keluar segala macam. Oke, aku mau mulai nih berani naik gunung semua segala Benar. macam. Penerimaannya udah dapet, Mm-mm. tinggal penguatan aja nyarinya. Oke, Benar. gunung. Paling jauh kemana Mas naik gunungnya Mas? Kalau naik gunung paling jauh tuh ke Everest Base Camp di Nepal. Tahun? Tahun 2025. Kok Itu paling. bisa ya? Kok bisa ya? Ini mungkin orang selalu bilang ya Everest Base Camp tuh wah banget dan sebagainya. Tapi dari seluruh perjalananku jujur bang, gunung paling sulit itu bukan Everest Base Camp. Apa? Gunung Loser. Aceh. Aceh itu 12 hari 11 malam. Dan tantangannya itu bukan cuaca dingin, bukan trek yang sulit. Harimau. Hah? Wah. Harimau. Jadi kita tuh sepanjang itu dari hari keempat sampai hari ke-8, karena 9-nya kan udah pulang kan, udah balik. Itu tuh sepanjang jalan tuh kotoran harimau tuh di tengah trek. Di tengah trek Mas? Iya, bulu-bulu beruang dan sebagainya. Dan beruang tuh cara ngadepinnya kita harus teriak bang. Dan gimana caranya ada beruang tingginya 1,5 meter kita mau teriak udah takut duluan kan. Lari kencengan mereka. Bukan bikin lingkaran bang. Kata film Di kartun. kartun. Beruang laut. Masalahnya lingkaran butuh berapa orang bang. Kita 5 orang lingkaran juga dia tinggal nyakar bang. Tapi dari sebelum naik gunung itu emang udah tahu ya bahwa ada Udah risiko. tahu. Apa yang memutuskan Bang Anggi ini, oke, aku akan naik gunung ini meskipun ada risiko bertemu hewan buas ini? Kalau aku berhasil, tingkat kepercayaan orang bakal lebih tinggi. Udah. Dan pada saat itu bahkan sampai sekarang masalah terbesar disabilitas itu adalah soal kepercayaan. Orang tuh sulit banget terima kita untuk memberi kepercayaan. Karena sebenarnya ini bukan salah masyarakatnya dan bukan salah disabilitasnya juga. Ini semua salah. Pemerintah juga salah. Kenapa masyarakat menganggap teman-teman disabilitas itu lemah dan sebagainya? Karena masih banyak teman-teman disabilitas yang fast track banget kayaknya untuk mencari uang. Ngemis, live TikTok, mandi lumpur dan sebagainya. Nggak usah ketawa lah teman-teman semua ya. Memang itu yang sering kita lihat di TikTok. Karena banyaknya itu ya orang-orang pasti jadi menganggap kan teman-teman disabilitas tuh ya segitu aja kemampuannya. Padahal masih banyak teman-teman disabilitas di luar yang berprestasi banget. Nah, salahnya disabilitas ya seperti itu. Nah, kesalahan dari masyarakat adalah ia terlalu menganggap semua disabilitas itu sama. Dan gak ngasih kesempatan semuanya untuk bertumbuh. Dan ya saling salah lah semuanya. Makanya aku selalu bilang, minta tolong banget nih untuk teman-teman semua, untuk pemerintah juga, kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan. Kami bakal buktikan kalau kami bisa seperti kalian. Makanya pada saat itu aku memutuskan untuk ke Gunung Loser walaupun treknya sulit banget. Tapi lebih berkesan Gunung Loser ya dibandingkan Everest ya, kalau menurut Mas Anggi? Kalau berkesan, dua-duanya berkesan tapi point of view-nya beda. Kalau point of view-nya Everest Base Camp yang pertama adalah itu gunung pertamaku di luar negeri. Dan yang pertama itu gunung es. Belum sampai di esnya tapi kita udah di Everest Base Camp-nya itu udah es. Udah es dan sebagainya. Dan yang pastinya itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya. Jadi itu pasti berkesan banget. Apalagi pada saat itu sambil syuting film, dokumenter. Jadi ya itu salah satu yang mengubah hidupku banget. Tapi Loser itu benar-benar ngebentuk rasa percaya diriku dan kepercayaan orang akan kemampuan teman-teman disabilitas. Kalau mau ngeliat film dokumenter Mas Anggi di mana sih Mas? Film dokumenternya belum kita publikasi karena sekarang lagi kita kelilingin ke festival-festival film di dunia. Tapi kayaknya sekarang tuh lagi login di Prancis atau Belanda untuk film dokumenternya. Gitu. Ya, jadi ya
Tahun ini kalau season 2-nya jalan dan berhasil, ya season pertamanya bakal kita tayangin di Netflix. Dan ya mohon doanya juga teman-teman, insya Allah bulan 4 ini kita bakal start untuk film dokumenter kedua, itu ke Bukit Raya. Gunung Bukit Raya itu gunung tertinggi di Pulau Kalimantan, itu masuk Seven Summit Indonesia juga. Dan finalnya itu kita bakal ke Gunung Kilimanjaro di Afrika. Itu gunung tertinggi di benua Afrika dan masuk Seven Summit dunia. Iya, Kilimanjaro. Berarti gunung itu jauh-jauh pergi gunung, tapi gunung malah ngebawa Mas Anggi lebih jauh lagi ya. Benar, benar. Gila, mental, fisik segala macam akhirnya kebayar semua Mas Anggi. Kebayar banget. Tapi ya aku percayalah, mental, fisik dan sebagainya itu bisa diselesaikan kalau kita punya rasa percaya diri yang tinggi. Orang kan melihat Mas Anggi ini stabilitas dengan keterbatasan. Nah, tapi kan dari 2015 sekarang 2026, 10 tahun Mas Anggi udah ngebuktiin. Iya. Bahkan yang normal-normal sekalipun belum kesana-sana. Benar. Sekarang mau nanya, arti keterbatasan menurut Mas Anggi itu apa sih? Ini menurut aku sekarang ya Mas. Keterbatasan adalah rasa malas. Udah. Keterbatasan ada rasa malas. Iya. Karena kalau kita berani ngelawan rasa malas kita dan rasa takut kita, keterbatasan itu nggak ada. Semua bisa. Makanya aku selalu bilang kayak kalau kita nggak bisa berlari, ya kita coba jalan. Kalau kita nggak bisa jalan, coba merangkak. Karena apapun caranya, itu nggak ada yang salah kalau kita masih mau berusaha dan bergerak. Jadi keterbatasan itu adalah malas dan takut. Udah. Berarti apakah artinya keterbatasan itu sebenarnya bikinan kita sendiri? Benar. Aku mengutip salah satu kata dari salah satu tokoh dunia, John F. Kennedy. Dia pernah bilang, orang yang memiliki keterbatasan emang terlihat mustahil ketika dia ingin melakukan sesuatu. Tapi satu hal yang orang nggak tahu, satu langkah kecil yang dia buat itu mendekatkan dia pada kesuksesan. Makanya itu aku bikin satu langkah lagi. Nggak apa-apa langkahnya kecil, nggak apa-apa langkahnya pendek, nggak apa-apa langkahnya cuman sedikit, tapi konsisten kita lakuin. Yang penting satu langkah lagi dan terus berjalan. Oke. Pertanyaan nih, ada nggak sih ngelihat isu-isu genjang mental health sama segala macam pesan untuk Mas Anggi ini sebagai Gen Z juga kan? Iya benar. Ya, Gen Z karena mental Iya. apa ya keterbatasan. Benar, Apa benar. sih pesan buat Mas Anggi untuk generasi Mas Anggi? Yang pertama adalah kita itu adalah yang pertama, kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat jika berpikir kita itu kuat. Dan yang kedua, batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Bukan pada fisiknya, pada kemauannya. Terus pasti kan Mas Anggi pernah ngerasa down lagi segala macam. Terus apa sih yang Mas Anggi perbuat kalau lagi down dan sebagainya? Ini aku percaya ya Mas. Ada orang bilang kayak masalah itu semakin diceritain semakin besar. Iya, karena kau oversharing. Cerita bukan ke orang yang pas. Dan ketika kau nemuin orang yang pas, tapi kau cerita dengan berulang-ulang, nah kau itu bukan udah cari solusi, tapi kau tuh cari validasi atas pembenaran dari apa yang kau pikirkan. Jadi ketika lagi down, yang pertama adalah tenangin diri sendiri dulu. Jangan cerita dulu ke orang. Cari solusinya dulu sendiri. Ketika udah buntu dan sebagainya, baru cerita ke orang. Dan ketika kalian gak nemuin orang itu, datang ke yang lebih expert. Ada psikolog dan sebagainya. Nah, orang-orang tuh udah bilang, iya mental healthku gini-gini dan sebagainya, gini-gini. Jujur nih, aku sekarang tuh jadi agak lebih resah sama orang yang dikit-dikit, aku tuh dari desa tapi bisa sukses.
Aku tuh dari keluarga miskin bisa sukses dan sebagainya. Terus ada orang yang bandingin, iyalah kok anak orang kaya, makanya kok bisa sukses dan sebagainya. Emang gua nggak pengen kaya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya semua tuh terlahir sama dan setara. Cuman startnya aja yang beda. Kalau kau nggak bisa jadi kaya, ya pasti. Kalau kau nggak terlahir kaya, ya pastikan kau tuh jadi orang kaya supaya anakmu bisa jadi apa yang kau irikan itu. Jadi sebenarnya bukan terlahirnya dari siapa, tapi ya gimana cara kau berjuang dan berusaha. Banyak kok jalannya. Oke. Boleh nggak dikasih tahu apa sih mimpi terbesar Bang Anggi itu? Mimpi terbesarku. Iya. Setelah banyak pencapaian, menang FFI, Seven Summit tinggal 2 lagi, Everest pernah. Ada 2. Apa? Yang bakal sustain dan berkelanjutan. Itu yang pertama adalah kenapa aku naik gunung, kenapa aku banyak mecahin rekor dan sebagainya, kenapa aku selalu bikin kegiatan atau sosial yang berdampak banget buat orang-orang. Yang pertama aku sadar keterbatasan fisikku itu nggak bisa diubah. Kalau disuruh milih aku nggak milih, kalau ditanya mau aku juga nggak mau. Tapi ini takdir dari Tuhan, ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya cara aku untuk bisa mendapatkan hikmahnya adalah aku ikhlas. Dan kenapa aku buat rekor sebanyak itu dan banyak buat kegiatan seperti itu? Karena ada rasa minder di diriku. Ketika aku punya anak nanti, aku tuh takut anakku diejek. Karena punya orang tua yang seperti aku. Nah, tapi ketika aku udah bisa menjadi manusia yang seberdampak itu dan bisa punya prestasi sebanyak itu, anakku bisa lebih percaya diri. Walaupun dia punya orang tua yang memiliki keterbatasan, tapi prestasinya, dampaknya itu nggak terbatas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini mimpiku, aku tuh nggak pengen 4-5 tahun nanti disabilitas yang naik gunung, yang berdampak, dan disabilitas yang hobi lari dan sebagainya, itu masih Anggi Wahyuda. Walaupun banyak ya teman-teman yang lain, mungkin alhamdulillahnya rezekinya itu sekarang lagi baiknya di aku. Banyak yang lebih keren, banyak yang lebih kuat dari aku teman-teman disabilitas. Tapi alhamdulillah Tuhan lagi percaya sama aku untuk ngasih rezeki itu. Nah tapi kalau 3-5 tahun nanti orangnya itu masih aku, berarti mimpiku tuh gak terwujud. Berarti satu langkah lagi yang aku bikin itu gagal. Jadi aku pengen 3-5 tahun nanti ada regenerasi baru. Ada Anggi-Anggi yang lain. Dan kalau sekarang aku bikin kegiatan itu disupport orang, aku pengen nanti ada disabilitas yang pengen berkegiatan atau pengen mengejar mimpinya, itu aku yang support. Oke. Tap. Bang Dan Anggi terakhir. ini memang kelihatan banget ya, sangat optimis, sangat penuh keyakinan. Nah, tapi Bang Anggi ini yakin nggak kita akan mencapai Indonesia Emas 2045? Ini Mas Anggi boleh up topik lagi ya. Entah itu mau ke politik, entah itu mau yang personalnya Mas Anggi tentang disabilitas, atau apa. Itu terserah, secara umum juga nggak apa-apa. Mas ini kalau sambil closing. Ya, ini pertanyaan pamungkas emang Genevi yang staff semua narsum Gutok itu kita tanyain. Gimmicknya aku langsung lari ya. Ya. Oke. 2045 Indonesia Emas ya. Yang pertama, angka disabilitas di Indonesia itu di tahun 2023 itu 8-9%. Yang angkanya itu hampir 30 juta. Berarti hampir ada 30 juta orang Indonesia yang disabilitas. Urus saja deh 19 juta lapangan kerja. Oke, thank you Mas Anggi.